Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul yaitu jangan salah pahami Tuhan. Jangan salah pahami Tuhan. Saya harap saudara betul-betul mendengarkan renungan ini sampai akhir, karena kita akan baru menemukan atau mengerti apa yang saya maksudkan dari setiap peristiwa yang saya coba ceritakan dari Alkitab di bagian akhir. Jadi tolong ikuti sebisa mungkin, ikuti sampai akhir. Tapi saya akan bertanya dulu kepada saudara, pernahkah saudara bertanya kepada Tuhan, kenapa saya kok tidak ditolong? Saya sudah berdoa, saya sudah ibadah, saya setia melayani, tetapi kok saya masih dapat masalah? Dan kalaupun saya berdoa, kenapa saya tidak ditolong? Pernahkah juga saudara mungkin membandingkan dengan orang lain, si dia kok ditolong, saya kok tidak ditolong? Si dia tidak melayani, saya melayani. Si dia nggak setia, saya setia, kok dia ditolong, saya nggak ditolong. Atau mungkin kita menuntut ditolong dengan cara yang sama. Dia ditumpang tangani pendeta itu sembuh, kok saya ditumpang tangani sampai 80 pendeta, kok saya tidak sembuh-sembuh. Mungkin sampai ditumpang tangani suatu tumpang kaki segala, kok tidak sampai sembuh-sembuh. Ada apa? Apa yang salah? Dan apa yang sebenarnya terjadi? Nah, kita akan coba melihat saudara, di Alkitab sendiri ada banyak kisah penyembuhan, kisah cara Tuhan menolong seseorang yang akan kita coba kupas hari ini. Tetapi karena waktu, saya mungkin hanya akan sampaikan ayat-ayatnya saja. Saudara bisa simak itu di Alkitab saudara masing-masing. Saudara bisa catat itu kalau saudara merasa membutuhkannya. Tapi saya akan singgung beberapa hal. Jadi kita mau coba ya, perhatikan ada beberapa kisah di mana Tuhan menolong, Tuhan Yesus terutama ya di Injil, menolong orang dengan cara satu dengan yang lainnya berbeda. Yang pertama langsung saja, saya tidak perlu baca ayatnya, ini ayat yang sudah terkenal, Matius 8 ayat 8. Ini kisah yang pertama, orang ini hanya sembuh lewat firman Tuhan. Jadi lewat perkataan Yesus, orang ini sembuh. Jadi kita tahu bersama ada kisah seorang perwira, terus kemudian perwira itu punya hamba. Perwira itu datang kepada Yesus, katakan, Tuhan, aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Maka dari itu katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh, tanpa Yesus harus datang ke rumah. Dan betul, ketika itu juga Yesus katakan, imanmu jadilah sesuai dengan apa yang kau imani. Dan dari situ kemudian hamba perwira itu langsung sembuh, hanya dari sepatah kata dari firman Tuhan. Nah, ada memang di dunia nyata ini orang yang sembuh hanya ketika dengar firman Tuhan, lalu kemudian setelah dia dengar firman Tuhan, dia langsung sembuh seketika itu juga ada. Tapi ada juga cara lain Tuhan menolong. Yang kedua, lewat penumpangan tangan. Di Matius 8 ayat 14, saudara akan menemukan di sana kisah di mana ibu mertua Petrus. Yesus datang ke rumah ibu mertua Petrus, kemudian Yesus datang lalu memegang tangannya, lalu ibu mertua Petrus yang sakit demam itu kemudian sembuh. Nah, ada orang di dunia ini yang juga dia sembuh, dia ditolong dengan cara ditumpang tangan. Ada hamba Tuhan menumpangkan tangan atau memegang di bagian-bagian yang sakit dan kemudian dia sembuh. Nah, ini sudah berbeda saudara dari yang pertama tadi. Kemudian ada yang sembuh tidak seketika, membutuhkan beberapa waktu baru sembuh. Di Alkitab Lukas 17 ayat 11 sampai 14, di sana kita akan temukan ada 10 orang kusta. Yesus katakan bahwa perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Nah, ketika Yesus ngomong, mereka tidak langsung sembuh. Mereka sembuh ketika mereka sedang dalam perjalanan untuk datang ke imam dan memperlihatkan diri mereka bahwa mereka sudah sembuh. Nah, saat mereka Yesus saat berkata bahwa perlihatkan dirimu kepada imam, mereka belum sembuh. Tetapi dengan iman mereka berjalan dan memperlihatkan diri mereka kepada imam. Dan di tengah perjalanan itulah mereka mengalami kesembuhan. Nah, ada orang juga yang seperti itu. Mungkin saat selesai ibadah, saat selesai firman Tuhan disampaikan, selesai KKR, dia tidak langsung sembuh. Selesai dibesuk, didoakan, nggak langsung sembuh. Ada beberapa waktu di mana dia terus bergumul dan dalam imannya dia tetap terus naikkan itu di hadapan Tuhan dan akhirnya sembuh. Meskipun itu seminggu, 1 bulan, tapi sembuh. Ada juga yang seperti itu, di mana Tuhan memang seolah berlambat-lambat menyembuhkan untuk menguji iman seseorang. Nah, ada juga lewat KKR saudara.
Dalam Matius 15 ayat 29 sampai 31, Saudara akan menemukan di sana Yesus ada di Danau Galilea. Yesus menyusuri sekitar pantai Danau Galilea itu dan kemudian berhenti di satu bukit. Yesus duduk di situ, kemudian berbondong-bondong orang datang. Mereka cari kesembuhan. Dan orang lumpuh, orang tuli, orang buta di situ, mereka datang kepada Yesus dan Yesus seperti buka praktek. Yesus KKR di situ seperti mungkin kita temukan KKR di lapangan, KKR di tempat-tempat terbuka, dan banyak yang disembuhkan waktu itu. Nah, ada di dunia ini, mungkin hari-hari ini kita juga menemukan orang mungkin lewat KKR, datang ke KKR sembuh. Ada juga cara yang lain. Matius 20 ayat 29 sampai 34. Kita akan menemukan di sana ada seorang buta yang kemudian dia duduk di pinggir jalan. Yesus lewat, dia berseru, "Tuhan, tolong sembuhkan aku." Yesus nggak dengar. Ya, saya percaya bukannya Yesus tidak dengar, tapi Yesus punya rencana. Sengaja mungkin tidak dengar. Dan betul, dia berteriak beberapa kali sampai murid-muridnya menegur dia dengan keras, katakan jangan ganggu, jangan ribut. Tapi semakin dia keras berteriak, akhirnya Yesus kemudian dia datang dan berbelas kasih menyembuhkan orang itu. Ini cara yang tidak langsung. Yesus memang melihat bagaimana ketekunan dia berdoa, ketekunan dia berseru. Berbeda lagi dengan cara-cara yang tadi kita bahas di atas. Ada juga cara yang unik, Saudara, ya. Ini kita perlu baca. Markus pasal 7 ayat 32 sampai 33. Markus pasal 7 ayat 32 sampai 33. Di sana dikatakan demikian. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Meletakkan tangannya atas orang itu. Tapi ayat 33 bilang demikian. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Yesus menyembuhkan dengan cara jarinya dimasukkan ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Yesus menyembuhkan dengan cara yang unik yang kita nggak pernah pikirkan. Bahkan mungkin dikatakan ini menjijikkan, ya Saudara, meludah dan mengoleskannya ke lidah orang itu. Tapi ini cara Yesus. Ada juga Matius 9 ayat 2. Nanti Saudara bisa temukan di sana. Ada seseorang yang sembuh ketika dia mengalami pertobatan. Dia sembuh ketika dia mengalami pertobatan. Jadi dia sembuh setelah dia bertobat kepada Tuhan. Dan yang terakhir, ada satu kisah di Yohanes 11. Yohanes pasal 11 ayat 14. Yohanes 11 ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati." Ayat 15. "Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Ayat 17. "Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur." Kalau kita kupas ayat ini menarik, Saudara, ya. Kapan-kapan saya akan coba berbagi tentang ayat-ayat ini. Tetapi dari sini kita tahu bahwa Yesus sengaja berlambat-lambat, bahkan seperti halnya dibiarkan sampai Lazarus ini mati. Betul-betul ini kayak seperti Yesus membiarkan, ya sudah, biar dia mati dulu, karena ini sudah lewat 4 hari, bayangkan Saudara. Tapi kemudian toh pada akhirnya Yesus datang dan kemudian membangkitkan Lazarus. Yesus berlambat, tapi Yesus tidak pernah terlambat. Nah, kita bisa lihat tadi ada cara-cara Yesus menyembuhkan orang. Bisa dengan lewat firman Tuhan langsung sembuh. Ada yang harus ditumpang tangan dulu. Ada yang tidak langsung sembuh dalam perjalanan melalui iman dan doanya baru dia sembuh. Ada harus datang ke KKR dulu baru sembuh. Ada yang nunggu kita betul-betul berseru, berdoa setiap hari baru sembuh. Ada dengan cara-cara yang kelihatannya unik baru disembuhkan. Ada yang dia sembuh ketika bertobat. Ada yang dia sembuh ketika baptis, Saudara. Ada juga banyak kejadian. Masuk dalam air, diselamkan, keluar dari air, dia sembuh. Ada. Dan ada yang bahkan memang sampai bertahun-tahun tidak sembuh.
Tetapi percayalah bahwa Tuhan itu punya cara yang terbaik untuk menolong kita. Kita tidak bisa samakan bahwa cara Tuhan menolong orang itu saya juga harus terima. Karena cara Tuhan untuk menolong setiap kita itu beda-beda, saudara. Mungkin sama-sama punya krisis dalam hal ekonomi, sama-sama punya masalah dalam keluarga, masalah dalam ekonomi, masalah dalam studi kita, masalah dalam hubungan. Mungkin sama-sama masalahnya sama, mungkin kadarnya sama. Tetapi cara Tuhan menolong itu berbeda. Karena Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kita. Jadi jangan batasi Tuhan dengan cara. Jangan batasi Tuhan dengan waktu kita. Makanya saya katakan tadi di judul awal kita, jangan pernah salah pahami Tuhan. Sebab cara Yesus menolong kita itu beda-beda. Waktunya juga beda-beda. Percayalah, Dia selalu akan mengerjakan yang terbaik. Karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Yakini hal ini, saudara. Jadi kalaupun kita belum ditolong, atau cara kita ditolong dengan cara orang lain ditolong itu berbeda, jangan salah pahami Tuhan. Jangan salah pahami Tuhan. Maka jangan fokus hanya pada kesembuhan. Dan juga jangan fokus pada penyembuhan. Tapi fokus kepada Sang Penyembuh. Paradigma ini yang harus kita ubah, saudara. Jangan fokus pada kesembuhan. Jadi jangan fokus pada hasil. Sembuh nggak ya? Sembuh nggak ya? Oh, kalau nggak sembuh, terus gimana? Jadi jangan fokus pada hasil. Jangan fokus pada penyembuhan, caranya. Oh, caranya harus begini. Jadi seringkali kita yang mendikte Tuhan, yang mengatur Tuhan. Tuhan harus begini, begitu dan sebagainya. Karena kita mendikte dan mengatur Tuhan beda dengan kita beriman, saudara. Beda dengan kita percaya. Kalau kita mendikte, itu artinya kita percaya dengan aturan main kita sendiri, bukan percaya dengan aturan mainnya Tuhan. Jadi jangan fokus kepada kesembuhan, jangan fokus kepada penyembuhan, fokus kepada Sang Penyembuh. Nah, Sang Penyembuh itu akan bekerja dengan caranya untuk mendatangkan kesembuhan dan bekerja dengan cara, yaitu penyembuhannya bagi setiap kehidupan kita semua. Tuhan punya pemahaman yang jauh di atas kita. Tapi seringkali kita ngerasa lebih paham dari Tuhan. Ini bahaya, saudara. Tanpa sadar kita ngerasa kita lebih paham dari Tuhan. Buktinya apa? Ngomel. Buktinya ngomel. Kenapa kita ngomel? Karena kita merasa kita lebih paham dari Tuhan tanpa sadar. Padahal Tuhan itu punya pemahaman yang jauh di atas kita. Kita hanya paham apa yang terlewat dan apa yang sedang terjadi. Tetapi Tuhan bisa paham dan tahu jauh di depan sana. Berapa tahun, berapa puluh tahun ke depan Tuhan tahu apa yang terjadi, yang akan terjadi dalam diri kita, kehidupan kita di waktu yang akan datang. Makanya saya katakan Tuhan jauh lebih paham daripada kita. Tapi seringkali kita merasa lebih paham dari Tuhan. Itu yang buat kita ngomel. Nah, semakin banyak kita ngomel, justru itu menunjukkan, justru membuktikan bahwa kita nggak paham apa-apa sebenarnya. Makin banyak kita ngomel, makin banyak kita bersungut-sungut, makin banyak kita menyalahkan Tuhan, justru sebenarnya menunjukkan bahwa kita tidak tahu apa-apa. Maka dari itu, jangan salah pahami Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan memahami jauh lebih dari apa yang kita pahami. Maka dari itu kuncinya hanya percaya. Tuhan tidak pernah kekurangan cara. Jangan salah pahami Tuhan dengan pemahaman kita yang terbatas. Maka percayalah, Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang indah dan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Sekali lagi, jangan salah pahami Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.